Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Coko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu? Latar belakang. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai manusia. Hak ini bersifat universal, tidak bisa dicabut, dan wajib dijamin oleh negara tanpa adanya perbedaan. Dalam kehidupan berbangsa, HAM menjadi bagian penting dalam sistem hukum, sosial, dan politik. Karena menjadi dasar dari keadilan dan demokrasi, di Indonesia, pembahasan tentang HAM selalu menjadi hal yang penting sejak masa reformasi. Perhatian terhadap masyarakat, perlindungan HAM semakin besar. Masyarakat mulai menuntut keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dari pemerintah. Namun, meskipun berbagai aturan tentang HAM sudah dibuat, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM di lapangan belum sepenuhnya berjalan baik. Pentingnya memahami HAM bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab semua warga negara. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanam pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pendidikan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana hukum dan sistem politik bekerja dalam melindungi hak-hak dasar manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah amandemen kedua, sudah diatur secara jelas tentang hak asasi manusia dari bab XA. Selain itu, Indonesia juga telah bergabung dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang HAM, seperti Universal Declaration of Human Rights dan International Cover or Giving of Violation Rights. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang HAM. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang atau tidak menyadari ketika hak mereka dilanggar. Bahkan, masih ada aparat yang melakukan pelanggaran atas nama keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran tentang HAM masih perlu ditingkatkan. Selain itu, berbagai masalah seperti konflik sosial, intoleransi, diskriminasi, dan kasus pelanggaran HAM di masa lalu juga menjadi tantangan besar. Beberapa kasus seperti tragedi 1965 dan tragedi Semanggi masih belum terselesaikan hingga sekarang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui teori tentang HAM, tetapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan nyata dan ikut menjaga keadilan serta demokrasi. Melalui makalah ini, penulis ingin mengajak membaca untuk lebih memahami pentingnya HAM dan peran kita semua dalam menghormati serta melindungi di Indonesia. Rumusan masalah. Dalam makalah ini, saya berusaha membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Permasalahan utama yang ingin dijawab antara lain, apa sebenarnya pengertian HAM menurut pandangan umum dan para ahli, serta bagaimana sejarah perkembangan konsep HAM baik di dunia maupun di Indonesia. Selain itu, penting juga untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan HAM serta bagaimana peran ilmu kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak-hak tersebut.
Makalah ini juga akan mengulas bentuk-bentuk HAM yang diakui secara nasional dan internasional, serta meninjau peran negara dalam menjamin, melindungi, dan menegakkan HAM di Indonesia. Tidak kalah penting, dibahas pula instrumen hukum yang mengatur tentang HAM baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk berbagai perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Saya juga akan menyoroti bagaimana implementasi HAM dijalankan dalam sistem pemerintah Indonesia, serta menampilkan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM baik di masa lalu maupun masa kini. Dari situ akan dibahas pula kendala yang dihadapi dalam menegakkan HAM serta bagaimana tanggung jawab warga negara dalam menjaga dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, makalah ini ingin melihat lebih dalam peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran HAM di kalangan mahasiswa, serta hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara. Pengaruh budaya, agama, dan nilai-nilai lokal terhadap pemahaman HAM juga menjadi perhatian penting, termasuk bagaimana cara membangun budaya hukum yang mendukung penegak HAM. Makalah ini juga akan membahas lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, serta meninjau peran media massa dan media sosial dalam menyebarkan isu-isu HAM. Akhirnya, akan dikaji pula hubungan antara demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia, serta langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM di tanah air. Adapun tujuan saya menyusun makalah ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memahami pengertian dan konsep dasar hak asasi manusia, baik secara umum maupun menurut pandangan para ahli. Kedua, untuk mengetahui sejarah perkembangan HAM di dunia dan di Indonesia, serta memahami prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji peran penting ilmu kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran masyarakat agar lebih menghargai HAM. Saya juga ingin menjelaskan berbagai bentuk hak asasi manusia seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menganalisis peran negara dalam menjamin dan menegakkan hak-hak tersebut bagi seluruh warga negara. Melalui kajian ini, saya ingin menelaah berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang HAM, serta menilai sejauh mana penerapan dan penegakan HAM berjalan di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM juga akan dijadikan bahan pembelajaran untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh proses penegakan. Makalah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat agar lebih peduli terhadap isu-isu HAM, serta menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Saya ingin menggambarkan bagaimana warga negara dapat berperan dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan saling menghormati. Selain itu, makalah ini berupaya memberikan rekomendasi strategi untuk memperkuat pendidikan HAM di Indonesia, terutama melalui pendidikan kewarganegaraan. Kajian ini juga mengulas hubungan antara hak dan kewajiban warga negara, pengaruh globalisasi terhadap pemahaman HAM, serta peran lembaga seperti Komnas HAM dan media dalam menyuarakan keadilan. Secara keseluruhan, tujuan utama dari makalah ini adalah untuk membangun kesadaran bahwa HAM bukan hanya persoalan hukum tetapi juga nilai normal dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Dengan pemahaman ini, diharapkan mahasiswa dan masyarakat dapat menjadi generasi yang lebih peka terhadap ketidakadilan dan aktif berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Pembahasan yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini menjamin kebebasan, keadilan, martabat, dan perlindungan hukum bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.
hukum serta setiap individu. PBB melalui Deklarasi Universal HAM 1948 menegaskan bahwa semua manusia lahir bebas dan setara dalam martabat dan hak. John Locke juga menyatakan 3 hak alami manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Pembahasan yang kedua, sejarah dan perkembangan HAM. Konsep HAM telah berkembang sejak zaman kuno melalui hukum dan ajaran moral seperti hukum Hammurabi, ajaran agama Timur, dan filsafat Yunani. Pada abad pertengahan, muncul Magna Carta 1215 yang membatasi kekuasaan raja. Abad pencerahan menandai kemunculan pemikiran kebebasan individu oleh tokoh seperti John Locke dan Rousseau yang menginspirasi Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Deklarasi HAM Prancis 1789. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia menyadari pentingnya perlindungan HAM melalui pembentukan PBB dalam pembahasan DUHAM 1948. Di Indonesia, penguatan HAM diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 bab 10A, UUD nomor 39 tahun 1999, pembentukan Konmas HAM 1993 dan Pengadilan HAM 2000. Pembahasan yang ketiga, jenis-jenis hak asasi manusia. HAM dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Hak asasi pribadi, kebebasan beragama, berpendapat, dan berpindah tempat. Yang kedua, hak asasi politik, hak memilih, dipilih, dan menyampaikan aspirasi. Yang ketiga, hak asasi hukum, perlindungan hukum, dan keadilan tanpa diskriminasi. Yang keempat, hak asasi ekonomi, hak bekerja, berusaha, dan memperoleh penghidupan layak. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, hak atas pendidikan, kesehatan, dan budaya. Dan yang terakhir, hak keenam, hak asasi atas perlindungan, hak atas rasa aman, bebas dari penyiksaan dan diskriminasi. Yang keempat, pelanggaran HAM, kasus dan penyebab. Pelanggaran HAM terjadi ketika hak dasar seseorang diabaikan, dirampas atau dilanggar oleh individu, kelompok maupun negara. Bentuknya meliputi penyiksaan, pembunuhan atas proses hukum, penghilangan paksa, diskriminasi, hingga perdagangan manusia. Contoh kasusnya antara lain Holocaust, tragedi 1965 sampai 1966, tragedi Sri Sakti, dan pelanggaran HAM di Papua. Penyebab utama pelanggaran HAM adalah kekuasaan absolut, minimnya pendidikan HAM, konflik, diskriminasi, korupsi, dan ketimpangan sosial. Dampaknya meliputi ketidakstabilan sosial, trauma korban, dan rusaknya citra negara. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendidikan HAM, penegakan hukum, dan penguatan lembaga HAM. Dan yang kelima, peran negara dan masyarakat dalam penegakan HAM. Negara dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga dan menegakkan HAM. Peran negara menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui undang-undang. Lembaga di perlindungan, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, penegakan hukum, pendidikan HAM, dan kerjasama internasional. Peran masyarakat menghormati hak orang lain, melaporkan pelanggaran, aktif dalam organisasi HAM, mengedukasi publik, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Kolaborasi keduanya penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulan, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal dan wajib dihormati oleh semua pihak. Sejarah panjang perjuangan HAM menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia yang kini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Meski demikian, pelanggaran HAM masih sering terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan, intoleransi, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan HAM memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui pendidikan, kebijakan hukum, serta pembentukan budaya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan di sini kita juga punya saran, yaitu pemerintah perlu memperkuat
penegakan hukum yang adil dan transparan. Lembaga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini, sementara masyarakat dituntut lebih sadar dan berani menolak pelanggaran HAM. Aparat hukum perlu mendapatkan pelatihan tentang prinsip HAM dan media massa. Diharapkan berperan sebagai sarana edukasi. Selain itu, lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil perlu terus aktif dalam advokasi dan pelindungan bagi kelompok rentan.